Selamat siang kepada Pak Kristan selaku dosen dari mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Ari Sofyan, mahasiswa jurusan akuntansi di BINUS Online Learning University. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari proyek mata kuliah Pancasila yang telah ingin saya lakukan. Saya akan share screen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan terkait dengan judul proyek, yaitu optimalisasi pajak, kredit usaha rakyat, layanan kesehatan, pemberdayaan manusia, dan peran serta mahasiswa dalam upaya menurunkan kemiskinan di Indonesia sesuai dengan Sustainability Development Goals PBB nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, kemudian metode pelaksanaan, deskripsi pelaksanaan, serta refleksi uh, dan solusi pelaksanaan kegiatan proyek yang telah kami lakukan. Oke, latar belakang dari kegiatan proyek ini adalah kita tahu bersama bahwa kemiskinan merupakan isu global yang kompleks yang diperkirakan sebanyak 700 juta orang di dunia dalam taraf tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu memperoleh penghasilan di bawah dari $2 per hari. Sedangkan di Indonesia sendiri, tingkat kemiskinan telah menurun menjadi 8,57% pada September 2024. Namun penurunan tingkat kemiskinan ini tetap menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia karena kemiskinan ini bersifat struktural dari berbagai sektor terkait dengan pendidikan, kesehatan, perpajakan, dan ekonomi. Nah, untuk itu dihadirkanlah kegiatan proyek ini mengetahui POV atau pandangan dari berbagai ahli terkait dengan peran-peran atau faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Rumusan masalah yang kami ungkit dalam proyek ini yang pertama, apakah definisi dari kemiskinan itu sendiri, kemudian bagaimana pajak berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, kemudian bagaimana subsidi kur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kemudian bagaimana pemerataan layanan kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dan bagaimana pelaku usaha lokal dapat mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah tempat kegiatan usaha. Dan yang terakhir itu, kita selaku mahasiswa, bagaimana peran kita selaku mahasiswa untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke, pelaksanaan kegiatan proyek ini kami lakukan melalui dua kegiatan. Yang pertama yaitu observasi dan wawancara. Yang pertama kami mau observasi di lapangan terkait dengan kondisi fasilitas kesehatan, kemudian implementasi dari subsidi bunga kur, kemudian bagaimana manfaat pajak, dan bagaimana pelaku usaha lokal memberdayakan masyarakat lokal, serta bagaimana peran mahasiswa di kehidupan kita dalam mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Kemudian kegiatan wawancara ini juga kami lakukan kepada narasumber yang memang berprofesi atau memang berkecimpung dalam dunia bisnis, kemudian pemerhati kebijakan, kemudian pegawai. Yang pertama yaitu terkait dengan uh, kegiatan pelaku usaha lokal di Batam. Kami mewawancari salah satu usaha lokal di Batam, kemudian kami mewawancarai dokter para bertugas di Kabupaten Morotai terkait dengan layanan kesehatan di daerah terkecil. Kemudian kami mewawancarai salah satu pegawai pajak terkait dengan manfaat pajak. Kemudian kami mewawancarai salah satu pegawai Kementerian Keuangan terkait dengan bagaimana subsidi kur ini dapat menjadi faktor pengetas kemiskinan. Dan terakhir kami mewawancarai salah satu pegawai di Universitas Jakarta, yaitu di Universitas Trisakti, terkait dengan bagaimana pembelajaran kewirausahaan digunakan untuk persiapan mahasiswa dalam perekonomian Indonesia sendiri. Dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, berbagai hasil yang telah kami peroleh dapat saya diskusikan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan peran pajak. Kami mewawancari salah satu pegawai pajak di kantor pajak Manggarai Barat terkait dengan peran pajak itu sendiri di lingkungan Manggarai Barat. Diketahui bahwa peran pajak mengambil manfaat di wilayah Manggarai Barat, yaitu akses jalan yang sebelumnya untuk ke kota itu membutuhkan waktu 10 hari, maka dengan adanya manfaat pajak itu sendiri, perjalanan ke pusat kota ditempuh hanya 3 sampai 4 jam. Kemudian terkait dengan subsidi bunga kur itu sendiri, bahwasanya di tahun 2024 penyaluran subsidi bunga kur itu sudah menyerap atau meningkat sebanyak 13,86%. Hal ini dapat menjadi stimulus ekonomi bagi negara Indonesia, jadi terkait masyarakat UMKM dengan menyediakan atau memfasilitasi kegiatan usahanya. Dan yang terakhir yaitu layanan kesehatan yang khususnya ada di daerah Morowali, bagaimana layanan kesehatan ini dapat mengentaskan kemiskinan karena banyaknya kebutuhan atau meningkatnya kebutuhan atas layanan akses kesehatan khususnya di daerah terkecil, maka akses atau layanan kesehatan ini sangat diperlukan. Yang keempat yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat lokal khususnya di Batam, yaitu kita mewawancarai salah satu owner atau pelaku usaha genting yang bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melalui pemberian lowongan pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu kita mewawancarai salah satu mahasiswa terkait dengan pendidikan kewirausahaan yang berfokus pada membantu masyarakat mengatasi kemiskinan, itu dengan salah satu kegiatan itu sosialisasi kewirausahaan atau penjualan produk yang berkelanjutan. Sehingga atas dari kegiatan proyek yang telah kami lakukan, itu kami dapat mengambil refleksi diri terkait dengan
bagaimana kita mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yakni kita membutuhkan kerjasama baik dari sektor pemerintahan, sektor swasta, sektor tenaga kerja, baik itu sektor pendidikan, yaitu mahasiswa itu sendiri, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Nah, kami berinteraksi dengan para narasumber dari berbagai profesi untuk memberikan perspektif baru dan wawasan mengenai tantangan dan strategi dalam pengentasan kemiskinan yang ada di lapangan. Pengalaman ini tidak hanya untuk pengetahuan akademis, tapi juga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial bagi saya khususnya dan tim terdekat. Oke, kesimpulannya dari pelaksanaan proyek ini adalah dalam pengentasan kemiskinan kita diperlukan sinergi dan beberapa kebijakan serta peran langsung dari masyarakat itu sendiri dan peran langsung dari mahasiswa untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Oke, berikut ampilan atas kegiatan yang telah kami lakukan. Demikian paparan terkait dengan proyek yang telah kami lakukan. Jadi kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.